Film ini mengisahkan tentang pencarian Charlie yang dilakukan oleh sekelompok penjahat. Siapakah Charlie yang sudah mengganggu malam pertama Koyal dan Fir? Simak alur ceritanya berikut ini. नो शुगर चार्ली की तरह काका बाहर आओ मैंने खबर से તમે ત્યાં છો कंफ्यूजन की ना बत्ती बना के किधर है चार्ली यार चले जाइए Perampokan terjadi begitu cepat dilakukan oleh beberapa orang bertopeng dan bersenjata api. Mereka kejam, bahkan dengan tangan dinginnya mampu menghabisi korban. Namun salah satu dari mereka terluka hingga membuatnya muntah darah. Setelah merampok korban, mereka memilih melajukan mobil mereka dan meninggalkan korban begitu saja. 2 minggu sebelumnya, Fir Kurana bertemu dengan Koyal dalam perjodohan keluarga. Mereka tersenyum satu sama lain menandakan mereka mulai menyukai satu sama lain. Begitupun keluarga mereka, satu-satu mulai menceritakan bagaimana sifat mereka satu persatu dan pekerjaan yang mereka miliki saat ini. Pendeta datang dan segera mencari hari baik untuk bisa melangsungkan pernikahan keduanya. Tak lama pendeta menentukan hari yang baik, namun mereka harus menikah dalam waktu 2 minggu atau mereka akan kembali menemui hari baik 2 tahun yang akan datang. Hingga keduanya memutuskan untuk menikah dalam waktu 2 minggu. Semua persiapan dilakukan dengan cepat agar semua sempurna di hari bahagia mereka nanti. Keduanya yang dijodohkan nampak canggung ketika bersama-sama. Kedua keluarga nampak sangat bahagia melihat mereka akan bersatu. बाबा जी की हो रही है मैं शाम को मिलता हूँ भाई भीड़ तुम्हारे बैग्स लिया that's okay let it be I think Hingga akhirnya hari bahagia itu tiba. Koyal benar-benar tampak cantik dengan balutan sari. Begitu juga dengan Fir yang gagah menggunakan pakaian pernikahan dengan warna yang senada. Keduanya memilih untuk bermalam di hotel. Mereka nampak masih malu-malu dan tiba-tiba sebuah telepon Koyal berdering hingga mengganggu keduanya. Di tengah-tengah rasa canggung, Koyal menawarkan teh untuk mencairkan suasana. Tiba-tiba bel pintu berbunyi. 2 orang yang mengenali Fir bertanya tentang Charlie, namun Fir tidak mengerti siapa Charlie. Namun keduanya tidak menerima jawaban itu dan meminta Fir untuk memberitahu di mana keberadaan Charlie. Mereka terus memaksa, bahkan meminta Koyal untuk tidak ikut campur hingga mengambil telepon mereka dengan kasar. Dan akhirnya salah satu mengambil senjata dan menodongkan kepada Fir. Tiba-tiba Koyal menyiramkan air panas yang sebelumnya ia siapkan untuk membuat teh. Di tengah ketegangan itu, Koyal mengambil senjata dan menodongkannya ke arah mereka dan menembak ke arah keduanya. Hingga mereka melarikan diri dan Koyal bersama Fir pun mulai merasa panik dan memutuskan untuk melarikan diri juga. 2 laki-laki itu mencoba merusak pintu hotel untuk bisa masuk. Koyal berhasil pergi dari kamar mereka dan mengajari Fir untuk mengikuti jejaknya. Fir dengan sangat takut mengikuti saran dari Koyal hingga akhirnya keduanya berhasil pindah ke kamar sebelah. Kedua pria yang berhasil masuk mencoba mencari pengantin baru karena Koyal meninggalkan jejak turun melalui selendang. Namun keduanya bertemu di lantai yang sama. Koyal dengan Fir dengan cepat memasuki lift dan berencana pergi dari hotel itu. Di dalam lift, Fir benar-benar ketakutan hingga tubuhnya bergetar hebat. Dan membuat ia sedikit kehilangan keseimbangan saat mengendarai mobil dan menabrak 2 pria. Namun Fir berhasil mengendalikan mobilnya dengan baik dan membuat 2 pria itu menjauh dari mobilnya. Di jalan raya, Fir mengendarai mobilnya dengan kecepatan standar. Koyal yang melihat hal itu meminta menambah kecepatan, tapi Fir menolak hingga mereka berhasil dikejar oleh 2 pria yang tidak dikenali itu. Bahkan mereka menghujaninya dengan peluru. Koyal benar-benar merasa kesal melihat Fir yang selalu mengikuti aturan di jalan hingga Koyal meminta ia untuk mengendarai mobilnya.
Fir sangat ketakutan melihat istrinya mengendarai mobilnya karena ia belum pernah tidak menuruti peraturan di jalan, bahkan ia tidak pernah mengendarai mobil di atas batas kecepatan. Namun Koyal malah menikmati hal itu dan menggunakan kesempatan itu untuk bisa menjauh dari dua pria yang tidak mereka kenali, bahkan mengganggu malam pertama mereka. Hingga akhirnya Koyal berhasil menghilangkan jejak dari dua pria aneh itu. Fir memandang ke arah Koyal yang langsung memberikan keterangan kalau ia suka mengikuti balapan. Di tengah pembicaraan mereka, pria yang mengaku bernama Pradip meminta Fir membawa Charlie pukul 8 di kompleks Tatpati Vitalwadi. Ia mengancam akan menghabisi orang tua serta mertuanya. Fir merasa benar-benar kebingungan karena ia tidak mengenali siapa Charlie yang dicari oleh mereka. Koyal yang merasa kesal melihat Fir menerima telepon dari Pradip lemah lembut, mengambil teleponnya dengan cepat dan memaki mereka dengan ancaman yang tidak kalah mengerikan. Namun Pradip tetap menginginkan Fir membawa Charlie besok di tempat yang telah ditentukan. Koyal memutuskan untuk melaporkan hal itu ke polisi, namun tiba-tiba mobil mereka ditabrak oleh dua pria tadi dan menangkap mereka. Keduanya diborgol mereka dibawa menggunakan mobil mereka, namun ketika salah satu dari mereka buang air kecil, tiba-tiba mobil mereka berjalan sendiri. Tak lama telepon Fir kembali berdering dan petugas polisi bernama Sanjay Ribeiro menelpon menanyakan tentang Charlie lagi. Dengan cepat Fir mengatakan ia tidak mengenalinya. Sanjay menyebutkan nama Kuswan Kapur. Koyal dengan cepat mengatakan kalau ia adalah pamannya yang pergi ke Hyderabad. Sanjay mengatakan ia tengah berada di ICU di salah satu rumah sakit di Santinagar. Ia mengatakan pada akhir bulan Desember pihak kepolisian mendapatkan kabar kalau bandar judi kriket memindahkan dana 100 juta dari Kalagoda ke Mahalami. Mereka yang mengikuti protokol kepolisian malah didului oleh polisi-polisi nakal yang merebut uang mereka hingga menyebabkan salah satu terluka dan semua aksi tersebut terekam di kamera pengawas Jalan Kuswan yang memegang semua harddisknya. Ia segera ke kantor polisi, namun ketika di sana, ia malah melihat petugas-petugas nakal yang telah mengambil uang-uang tersebut. Ia melarikan diri dari kantor polisi itu. Mereka mencoba mengejarnya dan mulai memasuki pusat perbelanjaan. Tanpa sengaja, Kuswan bertemu Fir yang tengah berbelanja keperluan pernikahannya. Dan di tempat itu, Kuswan tertangkap dan mereka menyiksanya untuk bisa mendapatkan barang buktinya. Namun mereka tidak mendapatkan apapun. Kuswan yang dibuang ditemukan oleh warga dan segera dilarikan ke rumah sakit. Sanjay segera menemuinya dan meminta keterangan kepadanya. Kuswan mengatakan kalau ia menjatuhkan flash disk di salah satu kantung belanjaan Fir yang ia temui di mall saat itu. Fir mengingat ia berbelanja souvenir dan tas-tas tersebut telah menyebar ke tamu-tamu mereka tanpa mereka ketahui. Fir juga mengungkapkan kalau Pradip juga menelpon mereka. Good luck. Tak lama mobil mereka berhenti dan mereka menggunakan kesempatan itu untuk keluar dari mobil. Koyal dipaksa untuk mengingat-ingat kemana saja Koyal menyerahkan souvenir pernikahan mereka, namun Koyal benar-benar tidak mengingatnya. Mereka terus berjalan dan mencoba mencari Kanika di sebuah bar. Melihat hal itu, Fir benar-benar terkejut melihat Koyal tahu tentang hal tersebut. Mencoba memberikan pengertian kalau tidak semua wanita yang terjun di bar semuanya buruk. Ia berpendapat kalau mereka para wanita berhak menikmati hidup. अरे हटना दिखता नहीं है क्या कन्नू कन्नू तो तूने सारे बांट दिए थे ना राइट Kanika mencoba mengingat kemana saja tas tersebut karena ia juga mabuk pada waktu pesta lajang. Koyal juga mengingat kalau Kanika punya satu tas itu dan satu tas lain masih mereka ingat siapa. Koyal mengungkapkan kalau mereka dalam bahaya karena tas tersebut. Namun karena tas souvenir itu juga keduanya kini malah berkelahi membuat Fir yang satu borgol mencoba memisahkan istrinya yang tiba-tiba memukuli Kanika. Berulang kali Kanika mengucapkan maaf, namun Koyal sama sekali tidak mau mendengar hal itu. करना चाहती थी Fir mencoba bertanya tentang Arya yang membuat Koyal dan Kanika bertengkar hebat. Koyal yang tengah menenangkan pikirannya tidak menjawab semua pertanyaan Fir. Ia lebih memilih menenggak minuman yang diberikan oleh barista di tempat itu.
Tiba-tiba dua petugas berhasil menemukan mereka dan lagi-lagi mereka ditanya tentang Charlie. Koyal yang tidak bisa mengendalikan emosinya segera menyerang kedua petugas tersebut. Walaupun tangannya terborgol, dengan Fear ia masih tetap bisa menyerang mereka bahkan mengalahkannya. Koyal yang mabuk masih mencoba bisa mengontrol dirinya untuk mendapatkan taksi. Tapi tiba-tiba sebuah kereta kecil melintas dan dengan cepat Koyal menghentikannya. Kini keduanya menumpangi kereta kecil untuk melarikan diri dari dua petugas nakal tadi. Kereta berhenti di sebuah rumah. Koyal mendatanginya dan bertemu dengan Arya, pria yang dulu pernah ia cintai dan kini tengah bersama Kanika. Koyal memasuki kamar Arya dan menerobos masuk ke semua ruangan yang ada di tempat itu. Fear sendiri terperangah melihat banyak lukisan Koyal di ruangan itu. Koyal yang telah melihat tas souvenir segera memeriksanya tanpa mempedulikan Arya yang ingin kembali menjalin hubungan dengannya. Koyal malah meludahinya. Namun Arya tidak peduli, ia terus memohon dan memintanya untuk kembali dan meninggalkan Fear. Koyal tidak menemukan flash disk yang dimaksud Kuswan. Ia mengajak Fear untuk keluar dari tempat itu, namun Arya menghalanginya dan terus meracau kalau ia ingin tetap bersama dengan Koyal. Hal itu tidak bisa membuat Koyal menahan emosinya. Ia memukul Arya dan pergi meninggalkan tempat itu. Di pekarangan rumah Arya, Koyal menangis dan menyesali dulu ia pernah mencintai Arya dan dikhianati oleh Kanika. Melihat hal itu, Fear mencoba menasihatinya untuk melepaskan dirinya bila itu bisa membuat Koyal bahagia. Ia bahkan mengungkapkan setelah menemukan flash disk tersebut mereka bisa berbicara lagi dengan keluarga mereka tentang bagaimana hubungan yang mereka inginkan. Koyal tersenyum karena Fear begitu bijaksana. Lagi keduanya bertemu dengan dua petugas yang menginginkan Charlie. Terpaksa mereka menghentikan ancamannya karena iring-iringan orang-orang merayakan pernikahan bersamaan tahun baru membuat Koyal dan Fear kembali melarikan diri. Bide dan rekannya merasa kesal karena lagi-lagi mereka tertipu. Di tengah perjalanan itu, mereka berhasil membuka borgol di tangan mereka dan kembali melanjutkan persembunyian. Namun mereka malah masuk ke sebuah tempat yang sangat berbahaya. Kini petugas di tempat itu menodongkan senjata kepada mereka. Koyal mencoba menjelaskan apa yang terjadi dan terpaksa berbohong dengan status pernikahan mereka. Hingga petugas tersebut merasa kasihan dan mau menampung mereka. Keduanya diberi makan oleh keluarga petugas itu. Koyal begitu menikmati masakan istri petugas tersebut. Mereka mulai berbincang hangat dan keduanya menasihati untuk kembali ke orang tua mereka karena kawin lari yang mereka lakukan akan mereka sesali di kemudian hari. Keduanya banyak memberikan nasihat tentang pernikahan hingga Koyal dan Fear merasa sangat terbantu dengan nasihat-nasihat itu. Tiba-tiba pintu diketuk kasar, penjaga itu segera melihat keadaannya. Setelah tahu siapa yang mereka cari, petugas itu berbohong arah tentang kepergian Koyal dan Fear. Keduanya kini naik ke sebuah gedung dan bersamaan pukul 12 malam waktu pergantian tahun. Semua kembang api menyala dan Fear yang semula takut akan ketinggian atas paksaan Koyal kini menikmati keindahan kembang api dan riuh orang-orang merayakan tahun baru. Keduanya tersenyum bahagia dan dalam kesempatan ini, Fear benar-benar merasakan jatuh cinta pada Koyal. Dalam kesempatan itu, mereka mulai berbincang tentang kehidupan masa lalu mereka. Ternyata keduanya sangat berbeda. Fear yang tidak pernah berpesta berbeda dengan Koyal yang sangat senang berpesta. Di tengah-tengah obrolan mereka tiba-tiba Koyal melihat Bida dan rekannya telah berhasil menemukan keberadaan mereka. Keduanya bersembunyi bersama dan mencoba untuk diam tanpa suara sedikit pun. Keduanya gagal menemukan mereka namun Fear malah menyenggol bata dan membuat mereka kembali mencari Koyal dan Fear. Koyal dengan cepat melempar batu bata ke arah mereka dan melarikan diri lagi. Di balkon gedung tersebut Koyal menemukan lift pekerja. Ia mengajak Fear untuk ikut bersamanya. Mulanya Fear merasa takut tapi Koyal berhasil meyakinkannya. Hingga keduanya kini meluncur dan berhasil dihentikan oleh petugas penjaga gedung itu. Ia meminta keduanya untuk keluar dari gedung tersebut. Lagi-lagi mereka belum bisa terbebas dari kejaran polisi-polisi itu, bahkan hingga memasuki stasiun mereka malah ditembaki. Semua penumpang merasa ketakutan. Keduanya berhasil menumpangi kereta. Fear terkejut ketika melihat luka di kaki Koyal. I think it's yours.
ये कांच के टुकड़े निकालने पड़ेंगे नहीं तो गैंग्रीन हो Ia memintanya tenang dan menolongnya. Penumpang yang lain banyak menolongnya dengan memberikan alat-alat yang dibutuhkan oleh Fir dan dengan cepat. Fir memberikan pertolongan hingga kaki Koyal tidak lagi mengeluarkan darah. Koyal mendatangi Suni, salah satu pengisi acara di acara lajangnya. एक्रोफोबिया हाइड्रोफोबिया एक्सपीरियंस ले पाया ना तो एडवेंचर कर पाया या तो करो ना Ia menanyakan tentang tas souvenir itu. Suni mengakui mendapatkan tas tersebut. Mereka meminta Suni untuk mengambil tas tersebut dan sebagai gantinya Fir yang akan menggantikan tugasnya. कॉलेज में बहुत सारी गैदरिंग मैंने हैंडल Are you sure, sir? आप संभाल लेंगे? Namun Fir tidak bisa melakukan tugas Suni dengan baik hingga banyak penonton yang merasa kecewa. Hingga akhirnya Koyal memberi petunjuk bagaimana pekerjaan Suni. Fir mencoba melakukannya dan hasilnya para tamu menyukainya dan bergembira dengan penampilan Fir. Bahkan dalam kesempatan itu, Koyal baru mengetahui kalau Fir bisa melakukan aksi menantang seperti penari-penari laki-laki pada umumnya. Suni kembali dan membawa tas yang dimaksud Koyal, namun lagi-lagi mereka tidak menemukan flash disk itu. Suni mengatakan dalam keadaan mabuk ia memberikannya kepada Suhana. Mereka pun memutuskan untuk mendatangi Suhana. Suni memberikan Koyal sepeda motor dan mereka kini mulai mendatangi kediaman Suhana. Dengan cepat, Koyal mengatakan tujuan kedatangannya. क्योंकि ये दिखती नहीं है यस शगुन का बैग हाँ Tak lama, Sanjay menelpon dan meminta keterangan kepadanya. Namun tiba-tiba Sanjay memutuskan telepon setelah tahu alamat pasti Suhana. Koyal mencari flash disk yang diinginkan sambil mendengarkan percakapan Fir dengan Suhana yang terlihat akrab. Hal itu membuat Koyal merasa sedikit kesal. Bahkan ketika tidak menemukannya dengan cepat, ia mengajak Fir pergi dari tempat itu. Suhana mengungkapkan kekesalannya kepada Fir. Mendengar hal itu, Fir menyadari kalau Koyal telah cemburu. Hal itu membuatnya semakin mencintainya. तो छोड़ सोशल मीडिया पे किसी Tiba-tiba sebuah mobil berhenti dan menarik Koyal. Dengan cepat, Fir mengejarnya tapi ia gagal. Fir memutuskan kembali untuk mengambil motornya tapi ia malah bertemu dengan Bide dan juga rekannya. Kali ini ia berani dan mengungkapkan kemarahannya kalau orang-orang Bide telah menculik istrinya. Ia meminta mereka untuk menghentikan komplotan mereka. Namun Bide mengatakan mereka adalah petugas CID. Mendengar hal itu, Fir menjelaskan kalau Bide dan komplotannya adalah orang-orang yang ingin mengambil uang milik bandar judi yang berhasil melukai supir mereka. Bide menunjukkan tanda pengenalnya dan benar ia adalah petugas CID bersama Inspektur Harswar dan CID Mumbai. Fir terkejut melihat hal itu hingga ia mulai menyadari kalau Sanjay telah memutarbalikkan fakta. Harswardan menjelaskan kalau Sanjay adalah kepala polisi Santinagar yang merencanakan perampokan dan menyamar menjadi CID. Mereka adalah CID asli. Mereka juga mulai menceritakan tentang bagaimana usaha Sanjay untuk mendapatkan bukti yang ada pada Fir. Karena sinyal telepon yang buruk, mereka pun salah paham hingga masuk ke kamar hotel Fir dan juga Koyal. Fir mengajak keduanya untuk bisa pergi ke kediaman Koyal karena ia yakin tas souvenir ada di rumah itu. Tapi mereka terkejut ketika melihat keluarga Koyal terikat di ruang keluarga. Salah satu mengatakan beberapa orang mencari tas souvenir dan mengacak-acak rumah. Mereka mengancam akan menghabisi kedua orang tua Koyal bila mereka tidak memberikan bukti yang mereka inginkan. Fir memandang tusi anjing Koyal dan mengingat kalau satu tas tersebut dirusak olehnya. Fir yakin flash disk telah dimakan oleh tusi, maka ia tidak buang air besar selama 2 hari. Karena ia ingat benar kalau Koyal mengeluh tusi tidak BAB selama 2 hari. Mereka membawa tusi ke tempat di mana dijanjikan Pradip. Tak lama Bide menodongkan senjatanya ke arah Pradip. Setelah mengamankan orang tua Koyal, Fir dan kedua petugas tersebut memulai rencana untuk menyelamatkan Koyal. Fir mulai menjalankan rencana mereka. Ia mendatangi tempat di mana Koyal berada. Tak lama Sanjay datang menemuinya dan meminta Charlie atau flash disk itu berada. Fir menjelaskan pada Sanjay tentang flash disk yang tertelan oleh Tusi. Namun Sanjay tidak percaya. Ia malah memukuli Fir hingga tersungkur.
Namun Bide tidak bisa menolongnya karena kontainer yang mereka gunakan terhimpit di truk yang terparkir. Koyal berteriak dan memintanya melepaskan ikat tangannya, namun Sanjay malah menampar pipi Koyal. Hal itu membuat Fir benar-benar marah. Ia mendatangi Sanjay dan segera menyerang Sanjay hingga tidak sadarkan diri. Koyal dan Fir mulai menghadapi anak buah Sanjay, namun kali ini Fir tidak bisa berkelahi hingga berulang kali ia terpukul. रिश्ते में तो हम तुम्हारा बाप लगता है। अरे भाऊ भाऊ Kerjasama yang mereka lakukan membuahkan hasil, namun Sanjay berhasil menembakkan satu peluru dan terkena di dada Fir. Tak lama kemudian Fir tersungkur. Bide menjelaskan kalau Fir aman karena telah menggunakan jaket anti peluru. Sanjay dan anak buahnya ditangkap dan Hiswan diselamatkan juga. लंबा स्टोरी है हाँ अरे क्या I'm sorry. मैंने आप पे गोली तेरे लिए एसी रूम बुक वैसे मैंने नोटिस किया देना ही मत ना मामा जी, we are coming to catch you, मामा जी. Kehidupan pernikahan pun dijalani dengan sangat bahagia oleh Fir dan Koyal. Bide sendiri akhirnya berhasil mendapatkan bukti dari kotoran Tusi dan film pun selesai.